Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Quran, imla qalbi Quran, wa aslih hayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah memberikan saya kesempatan untuk bisa berbicara melewat video ini, dan ini video perdana yang insya Allah kedepannya akan ada video-video selanjutnya berupa video-video pendek membahas tentang hubungan kemukjizatan Al-Quran dengan bahasa Arab yang dipakai dalam Al-Quran itu sendiri. Mungkin kita sering mendengar Al-Quran adalah sebagai mukjizat. Mukjizat, apa yang dimaksud dengan mukjizat? Saya sebelum memberikan definisi atau arti dari mukjizat, mungkin saya ingin memberikan pendekatan dengan sebuah contoh. Jika sebuah perusahaan mobil menciptakan sebuah mobil yang disusun, dirancang mobil tersebut dengan susunan teknologi yang paling mutakhir, paling tinggi, dengan banyak fitur-fitur yang tidak dimiliki oleh mobil-mobil yang lain, sehingga para perusahaan-perusahaan lain tidak bisa membuat mobil yang seperti itu. Mereka tidak berdaya di depan mobil itu. Mereka berusaha tapi tidak bisa. Bisa dikatakan berarti mobil itu adalah mukjizat. Jadi mukjizat adalah sesuatu yang membuat lemah orang-orang yang di sekelilingnya. Diambil dari kata ajaza dalam bahasa Arab yang artinya lemah, kemudian mukjizat artinya jadi melemahkan kepada orang-orang sekitar. Orang-orang sekitar tidak bisa membuat seperti Al-Quran, bahkan terkagum-kagum dibuatnya oleh Al-Quran seperti itu. Dan kita tahu sendiri setiap para nabi punya mukjizat. Nabi Musa punya mukjizat, Nabi Isa punya mukjizat, semua para nabi itu punya mukjizat. Hanya mukjizat Al-Quran lah yang abadi. Dalam arti mukjizat Al-Quran dari sejak Nabi Muhammad sampai sekarang itu masih ada, bahkan sampai hari kiamat. Mukjizat Al-Quran tidak berhenti sampai meninggalnya Nabi Muhammad. Tidak. Berbeda dengan mukjizat-mukjizat para nabi yang dahulu. Nabi Musa meninggal, mukjizatnya selesai. Nabi Isa meninggal, mukjizatnya selesai. Hanya yang menarik di sini, Allah setiap menurunkan mukjizat itu sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh umatnya pada zaman tersebut. Karena memang tujuan mukjizat adalah melemahkan orang-orang yang ada di sekitarnya pada zaman itu. Ketika Nabi Musa diberi mukjizat oleh Allah bisa menghidupkan, menjadikan tongkat menjadi ular, itu karena pada waktu itu umatnya Nabi Musa pada waktu itu Bani Israel sangat pandai sekali dalam dunia sihir. Begitupun ketika Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, ya. Pada waktu itu dunia kesehatan sangat dikagumi, sangat dijadikan sebuah impian bagi orang-orangnya yang pada waktu itu, sehingga seorang tabib, seorang dokter menjadi sebuah pekerjaan atau sesuatu yang sangat menarik sekali. Oleh karena itu datanglah mukjizat dari Nabi Isa yang bisa menghidupkan orang mati yang mereka tidak bisa sama sekali. Begitupun Al-Quran. Ketika Al-Quran turun, orang Arab, orang Quraisy, ya, itu sangat tinggi sekali keilmuan mereka dalam ilmu tata sastra atau tata bahasa, khususnya dalam dunia sastra, sehingga mereka sangat banyak sekali penyair. Mereka tiap tahun ada pameran-pameran berbahasa Arab, ya. Pameran-pameran sastra itu sangat tinggi sekali di kalangan orang Arab. Ketika datang Al-Quran yang bahasanya bukan syair tetapi
mereka tidak bisa membuat seperti itu. Mereka tidak berdaya di depan Al-Quran. Maka itulah yang dinamakan dengan mu'jizat. Dan insya Allah untuk video-video ke depan saya ingin menyingkap gaya bahasa yang dipakai Al-Quran, ya tentunya bahasa Arab. Kenapa Al-Quran adalah mukjizat? Dengan bahasa Arab ini saya kaitkan dengan pemilihan-pemilihan katanya, rahasia-rahasia. Kenapa di surat Al-Baqarah contohnya menggunakan kalimat ila, huruf ila, kemudian di surat yang lain menggunakan min, seperti min dalam bahasa Arab tentunya. Seperti itu. Saya akan coba sedikit demi sedikit meringkas dari berbagai literasi, dari berbagai referensi kitab-kitab untuk memudahkan ya, memahami, dan tentunya bagi mereka yang kurang mendalam dalam pemahaman bahasa Arab akan merasa agak sulit untuk memahami, tapi sebisa mungkin saya insya Allah meringkas dan memudahkan bahasa yang dipakai dalam kata-kata saya ini insya Allah biidznillahi ta'ala. Untuk pertama saya ingin membahas tentang kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Setiap kita membaca Al-Quran tentu kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat Ar-Rahman, Ar-Rahim, kenapa selalu dipersandingkan selalu bersama kalimat Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini? Padahal Asmaul Husna itu sangat banyak, ada 99. Kenapa tidak Bismillahil-Azizil Hakim contohnya, atau Bismillah Ar-Rahman dengan sifat Allah yang lain? Dalam perspektif bahasa Arab, kata Ar-Rahman itu diambil dari akar kata Rahima yang artinya maha penyayang. Kan tetapi di dalam ilmu sorof, perubahan kata, wazan fa'lan atau kalimat fa'lan itu untuk menunjukkan sesuatu yang sudah mencapai puncaknya. Ketika kita mengatakan ghadiba artinya marah. Marah di situ ada tingkatannya, ada marah biasa, ada marah pertengahan, ada marah sudah sampai di klimaksnya yang tidak bisa ditahan lagi marahnya. Maka ketika kita ingin mentakbirkan atau mengatakan bahwa saya sangat marah, di dalam bahasa Arab bisa kita mengatakan dengan ana ghadban, saya sangat marah, seperti itu. Atau haus, ketika kita ingin mentakbirkan bahwa saya sangat haus, kita mengatakan ana atsyan. Begitupun di dalam kalimat rahimah ini, Allah maha penyayang yang sudah sampai kamalnya, sudah sampai sempurnanya, sudah sampai klimaksnya. Allah itu Rahman, begitu. Akan tetapi makna dari Rahman atau makna dari wazan fa'lan ini tidak menunjukkan selalu terus menerus. Jadi dalam arti ketika saya mengatakan ana ghadban, saya sangat marah, pada waktu itu kamu marah, tapi mungkin 1 menit, 2 menit, atau bahkan 3 menit seterusnya saya tidak marah, atau besok mungkin saya tidak marah. Jadi ketika itu saya marah, saya sangat marah, tetapi mungkin setelah itu saya tidak marah. Mungkin akan ada persangkaan dari beberapa yang mendengar bahwa yang khususnya orang-orang Arab pada kala itu, karena saya bilang di awal bahwa bahasa Arab itu sudah sangat di kalangan mereka sudah sangat menjadi mendarah daging, sehingga banyak para penyair, para pujangga yang tahu akan kaidah-kaidah bahasa Arab pada waktu itu. Supaya tidak disangka ketika mendengar kata Ar-Rahman, Rahmannya Allah atau maha penyayangnya Allah itu sementara saja, bisa saja setelah itu Allah tidak Rahman. Maka datanglah kalimat Ar-Rahim, karena dalam bahasa Arab fa'il itu menunjukkan sesuatu yang terus menerus, terus dan ada, tidak berganti pada kalimat yang dijadikan sifatnya atau yang dijadikan yang disifatinya. Ketika kita mengatakan dia tinggi, maka orang itu berarti punya sifat tinggi, dan tingginya di dalam orang itu terus menerus. Tidak mungkin
setelah itu besoknya dia tidak tinggi, dia berkurang 5 cm. Tetap kalimat atau kata tinggi itu tetap berada di dia, seperti itu. Tetapi bukan berarti dia paling tinggi, karena ada lagi yang lebih tinggi atau mungkin kurang dari tinggi. Tidak seperti tadi fa'lan yang menunjukkan paling optimal, tapi di fa'il ini tidak menunjukkan itu. Dia punya makna sabit atau sesuatu yang tetap sifat untuk dirinya. Nah, setelah itu kita mengetahui bahwa kalimat Ar-Rahman, fa'lan dan fa'il ini saling melengkapi. Ar-Rahman, Allah, maknanya Allah Maha Penyayang yang sangat-sangat sekali Maha Penyayang, dan Maha Penyayangnya Allah itu terus-menerus akan ada terus-terus sampai hari akhir, bahkan sampai di akhirat kita sebagai muslim yang bisa tentunya akan mendapatkan Rahman dan Rahimnya Allah di akhirat. Nah, sebelum ditutup saya ingin mengatakan bahwa kalimat Ar-Rahman itu sifat yang hanya dimiliki oleh Allah. Tidak boleh seseorang disifati dengan kata Rahman. Kenapa? Karena hanya Allah lah yang memiliki Rahman yang tinggi dalam Maha Penyayangnya. Tidak bisa ketika kita menyifati orang bahwa dia Rahman, berarti dia telah sampai puncak sama seperti Allah, waliyadzubillah ta'ala Allah amma yusyrikun. Akan tetapi Rahim bisa setiap orang disifati dengan kata Rahim. Kenapa? Karena Rahim itu sifatnya tadi berjenjang. Dia sabit tetap, tapi berjenjang dalam arti mungkin ada yang lebih rahim dari dia, mungkin ada yang kurang rahim dari dia, seperti itu. Wallahu a'la wa a'lam. Tadi kalimat rahim, ya, di Al-Quran Allah memberikan sifat kepada Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah rahim. Laqad a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun ar-rahim. Rasulullah mempunyai sifat rahim. Insyaallah sekian dari saya. Insyaallah di video selanjutnya kita berusaha untuk membahas semua yang berputar seputar tentang Al-Quran dan bahasa Arab. Wallahu a'la wa a'lam. Wa nisbatul ilmi ilaihi aslam wa ahkam. Assalamualaikum warahmatullahi. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, wa asli hayati Qur'an.